ingin menanamkan hal-hal positif ke dalam diri anak saya, agar anak saya itu percaya bahwa apa yang saya ucapkan itu adalah benar terjadi. Siapa yang paling sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu, semoga bahagia. Teman-teman mungkin sudah pada tahu di video-video saya kebanyakan membahas mengenai alam bawah sadar ataupun kekuatan pikiran. Saya sangat mempercayai bahwa alam bawah sadar kita itu berpengaruh sangat besar dalam kehidupan kita, dan itu sudah sering saya alami. Oleh karena saya sering mengalaminya tentang efek dari alam bawah sadar, maka saya sampai saat ini terus belajar mengasah alam bawah sadar saya agar selalu selaras dengan keinginan saya dan keinginan positif saya. Contoh dari alam bawah sadar di sini itu seperti kalau kita mau bangun pagi, pada malam hari kita hanya cukup dengan berdoa ataupun berbicara bahwa saya ingin bangun jam 4 pagi, kita sebutkan dengan detail, dengan perasaan kita yakini, maka di pagi hari tanpa alarm pun kita bisa bangun. Benar bukan? Iya tidak teman-teman? Seperti itu kan teman-teman ya. Nah, atau juga kalau teman-teman pernah bermimpi, teman-teman bermimpi dikejar-kejar anjing, dalam mimpi teman-teman lari dikejar-kejar anjing sehingga tubuh teman-teman berkeringat dalam mimpi. Tapi ketika teman-teman bangun dari mimpi dalam dunia nyata, apa yang terjadi? Diri teman-teman juga berkeringat, bukan? Kenapa? Itu karena alam bawah sadar kita bekerja. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena cukup sangat hebatnya, cukup berpengaruh besarnya alam bawah sadar dalam kehidupan kita, saya juga ingin menularkannya pada anak saya. Jadi saya seorang ayah, memiliki 2 anak ya, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang satu umurnya 6 tahun, yang satu umurnya 3 tahun. Ada yang saya lakukan ke anak-anak saya, kebiasaan-kebiasaan positif yang saya lakukan ke anak saya di pagi hari ataupun pulang kerja di malam hari. Jadi saya ingin anak-anak saya juga belajar mengasah alam bawah sadarnya. Seperti contohnya, seperti di saat pagi hari sebelum berangkat bekerja, setelah kita berpelukan, saya selalu menyemangati diri. Selalu manggil anak-anak saya depan cermin, menyemangati diri, seperti saya ngomong, saya sehat, saya kuat, saya bahagia, saya pasti bisa. Itu saya terapkan ke anak-anak saya satu-satu. Pada anak saya ada yang laki-laki namanya bisa dipanggil Zen, dan yang perempuan itu dipanggil Nai. Itu saya terapkan seperti itu. Abang sehat, Terus abang kuat, abang semangat, abang pasti bisa, abang milioner. Abang sehat, abang kuat, abang semangat, abang milioner. oke. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita ini itu sangat cepat bereaksinya apabila kita bicarakan kita ucapkan dengan keras dan kita ulang-ulang, apalagi kalau diulang-ulang setiap hari. Ya, jadi anak saya itu, saya ingin menanamkan hal-hal yang positif, ingin menanamkan hal-hal positif ke dalam diri anak saya, agar anak saya itu percaya bahwa apa yang saya ucapkan itu adalah benar terjadi. Seperti saya setiap kali, saya sering sekali menanyakan ke anak saya, selalu dengan semangat saya bertanya, siapa yang sehat? Anak saya selalu menjawab, saya. Anak saya dua-duanya selalu menjawab, siapa yang sehat, siapa yang kuat? Anak saya selalu menjawab, saya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Dan anak saya selalu menjawab dengan bersemangat. Saya ingin membuat anak saya percaya bahwa anak saya itu tumbuh dengan sehat, kuat, cerdas. Seperti itu ya. Mungkin saya juga masih belajar ya, bisa terjadi atau tidak, tapi saya percaya bahwa alam bawah sadar kita ini bisa terjadi apabila kita meyakini dan melakukannya berulang-ulang. Selain kebiasaan di pagi hari seperti menyemangati diri seperti ini, ada videonya seperti ini. Siapa yang paling sehat? Saya. Yang paling pintar siapa? Saya.
Yang paling semangat siapa jawab bang? Adek. Yang paling sehat? Oh, pinter anak kaya ya. Tangannya gini. Semangat. Saya semangat. Oh, pinter anak kaya ya. Oh iya. Oh, hei, siapa yang paling pinter? Ayo deh, yang paling cantik? Pinter anak kaya ya. Siapa yang cantik? Yang pinter? Yang cantik? Dek, ini pinter, Dek cantik banget sih dek. Ya, dengan menyemangati diri seperti tadi, saya yakin dan percaya bahwa anak saya akan tumbuh menjadi apa yang diyakininya. Ya, jadi saya ada cerita sebelumnya juga waktu kecil saya pernah memiliki seperti obat mujarab dari segala penyakit buat anak saya seperti gatal ataupun kepentok. Saya itu hanya menyiapkan botolnya itu seperti botol parfum, itu saya isi air. Itu hanya air putih biasa, bukan obat ataupun bukan minyak, bukan apa. Tapi saya belajar menanamkan keyakinan ke anak saya. Setiap anak saya jatuh atau setiap anak saya digigit nyamuk ataupun bentol-bentol sedikit, saya semprot ini obatnya. Zen ngomong apa ke diri anak, Zen ngomong apa ke diri anak, Zen berbicara apa ke diri, Zen sembuh, Zen sembuh, Zen sembuh. Seperti tangannya sepertinya luka, setelah disemprot dengan air tersebut lalu diucapkan Zen sembuh, Zen sembuh, Zen sembuh. Seperti itu bisa menyembuhkan dirinya. Setiap ada penyakit selalu anak saya bertanya, ayah disemprot, Zen mau disemprot dengan obat, padahal obat itu hanya air putih biasa. Saya selalu menyemprotkannya obat tersebut entah di kepala, tapi entah percaya atau tidak, anak saya setelah menyemprotkan itu lukanya sembuh dan dia bisa berlari lagi. Kadang pernah jatuh benjol kepalanya itu habis lari-larian dia jatuh, dia minta disemprotkan obat. Saya itu disemprot, saya hanya menyemprotkan saja dan mengusap-usap kepalanya. Setelah itu saya bilang ke anak saya bahwa obat itu bisa menyembuhkan, lalu berbicara ke dirinya Zen sembuh, Zen sembuh, Zen sembuh. Ajaibnya dia sembuh, merasa baikan meskipun kepalanya masih benjol tapi dia merasa baikan. Itulah kenapa saya makin yakin, wah ternyata sugesti itu bisa ya masuk membuat apa yang kita yakini atau kita percaya terjadi itu bisa terjadi. Seperti kasus di anak saya menyediakan hanya botol yang isi air putih, itu bisa menyembuhkan anak saya. Dan alhamdulillahnya dari kecil sampai sekarang anak saya dua-duanya ya, Zen dan Nai, itu tidak pernah ada sakit-sakit berat sampai dioperasi ataupun sampai di apa. Alhamdulillah, bukannya saya sombong tapi saya bersyukur sekali, entah karena sugesti. Dan jadi sugesti sesuatu yang diucapkan berulang-ulang dan diyakini itu bakal bisa terjadi. Kalau dalam Islam itu ucapan adalah doa, jadi apa yang kita bicarakan itu bisa menjadi doa untuk kita. Maka belajarlah, saya selalu belajar dan selalu keluarga saya selalu ajarkan berbicara yang baik-baik. Jadi meskipun saya ataupun istri saya marah ke anak saya, itu selalu berbicara Zen baik banget, Zen pinter, padahal kita kesel tapi selalu berbicara seperti itu. Karena apa yang apabila kita berbicara kasar, itu saya yakin akan masuk ke dalam memori bawah sadarnya dan dia akan meyakini apa yang kita ucapkan. Apabila kita bilang dasar anak cengeng, dasar anak bodoh, nah, itu apabila sering diucapkan pada anak, itu akan mempercayai dan membentuk mental tersebut menjadi bodoh. Ya, jadi seperti itu teman-temannya. Saya juga masih belajar. Saya ingin keluarga saya selalu dalam positif, bahkan anak saya pun saya namakan itu dua-duanya ada namanya unsur-unsur berpikir positif. Jadi untuk bahasa Arab pasti anak saya itu ada namanya husnul fikri. Husnul fikri di sini itu berpikir positif. Ya, jadi saya ingin menyelipkan doa di dalam nama anak saya agar anak saya selalu berpikir positif dan berbicara positif dan bertindak positif.
seperti itu ya. Mungkin saya juga masih bukan saya pakar, saya hanya terus belajar menyelaraskan pikiran saya agar selalu positif dan bisa melawan hawa nafsu saya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya buat teman-teman mungkin pelajaran juga, kalau buat anak itu kita harus berbicara yang positif. Apabila salah, jangan sampai kita berbicaranya kasar atau apalagi menjudge. Itu sih menurut saya, dan itu juga sudah banyak terjadi ke anak saya. Alhamdulillah sampai saat ini anak saya itu nurut dengan apa yang saya ucapkan. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya share kali ini. Yang mungkin ini sifatnya hanya share saja ya teman-teman, share pengalaman pribadi saya ingin menceritakan ke teman-teman bahwa apa yang saya lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan ke anak saya mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Itu sangat bekerja ke teman-teman. Kayak sebelum bepergian ya anak saya selalu, misalkan anak saya mau kondangan, saya selalu berbicara ke anak saya, Zen, kita akan ke tempat ramai, Zen baik-baik ya, Zen tidak boleh minta-minta ya, karena di sana sangat ramai. Zen tidak boleh merengek, tidak boleh menangis. Oke, kalau seumpamanya nanti Zen menangis, kita kasih pilihan ke anak saya, Zen mau apa, Zen mau diapakan, apakah Zen mau disentil, Zen mau apa hukumannya kalau Zen nanti di tengah hari apabila di kondangan menangis. Kita kasih pilihan. Ya itu mungkin cara saya ya, belum tentu terbaik ataupun apa, tapi itu yang menurut saya anak saya bisa terjadi. Jadi mungkin hanya itu ya teman-teman, sharing-sharing saya kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Cukup sekian, semoga teman-teman semua selalu sehat, semoga teman-teman semua sehat, bahagia, dan selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.